Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallah. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami ya, channel amatir, channel yang apa adanya, bukan ada apanya. Ya, yang penting kita tetap istiqomah menyuarakan kebenaran, berpihak kepada yang hak, dan menolak segala bentuk kebatilan. Kita wajib bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita, rahmatnya kepada kita, walaupun dalam kondisi yang tidak menentu. Artinya carut marutnya geopolitik saat ini ya, kita tetap harus bersyukur. Karena apa? Kita berada di jalan yang Allah ridhoi. Kita berada di barisan para ulama, para habaib yang lurus, yang ahlu sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh pada sesuatu yang hak dan menolak segala sesuatu yang batil. Kita berada di barisan itu sebuah rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri, walaupun kita terombang-ambing seperti buih yang sedang buih di lautan, bukan yang buih yang sedang. Nah, kita kumpulkan buih-buih itu agar menjadi salju, menjadi bola salju yang akan kita gelindingkan ya, dan kita arahkan pada musuh-musuh Islam dan para munafikun. Alhamdulillahirabbil kami semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Dan kami berdoa juga untuk saudaraku dimanapun Anda semua berada, untuk teman-temanku, untuk para pejuang hak, para mujahid, mujahidah, semuanya tanpa terkecuali, yang satu resonansi, satu akidah, satu tauhid, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Saudara, dimanapun kalian berada ya, saat ini kita sedang mengalami disintegrasi atau degradasi kepemimpinan, degradasi kepercayaan publik, degradasi akhlak. Makanya kita tetap selalu berseru, kita tetap selalu bangkit, bersuara, berbuat, bertindak semampu kita. Jangan sampai kita larut dalam kondisi yang tidak menentu ini. Saudaraku semua, dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mereaksi ya, kejadian yang sungguh-sungguh miris, sungguh-sungguh sangat membuat ya, seperti yang sering saya katakan, sulit untuk berkata-kata. Jadi sudah tidak ada rangkaian kata-kata yang pas itu untuk disampaikan kepada mereka. Dengan kebodohannya, dengan kejahilannya, bukan hanya jahil biasa, bukan hanya bodoh biasa. Ini dikatakan
sebagai jahil murokab. Jadi pengadilan nggak tahu pengadilan mana, Jakarta mungkin, memvonis bebas 2 penembak anggota FPI. Ya inilah resikonya apabila hukum sebuah negara tidak menggunakan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau bahasanya orang bule itu hukum progresif, hukum Islam, hukum yang basicnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, As-Sunnah. Itu bule mengatakan ya, orang-orang sana itu sebagai hukum progresif. Artinya hukum yang memang mengacu pada basicnya, mengacu pada sumber hukumnya, itu dinamakan hukum progresif. Jadi keputusan hukum itu berdasarkan sumbernya, begitu. Makanya hukum progresif adalah hukum yang paling tepat untuk diterapkan di dunia. Itu mereka yang bilang, bukan saya. Dan saya sangat setuju. Sedangkan Indonesia mewarisi hukum zaman VOC, yaitu hukum globalis yang disebut dengan hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum positif itu menghukumi atau keputusan hukum berdasarkan si pelaku hukum itu. Jadi tergantung kepada si pelaku hukum, itu namanya hukum positif. Pelaku hukum itu siapa? Ya jaksa, ya hakim, ya polisi, siapa aja yang terkait dalam hal itu. Jadi tidak mengacu kepada undang-undang hukumnya gitu. Jadi gimana keputusannya hakim saja gitu. Dan menurut beliau, orang ini yang bilang ini ya, orang bule ini, hukum positif itu bisa diperjualbelikan. Loh, bukan saya yang ngomong loh. Dan memang iya kan itu. Nah, yang harus dikomentari apanya? Jadi mau komentar apa? Nah, memang keadaannya seperti itu. Hukum di negeri kita ini seperti itu. Hukumnya hukum positif. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah salah dari awalnya. Dan kalau saya mengatakan sebenarnya ya nggak salah juga. Karena memang Allah belum menghendaki bahwasanya hukum di Indonesia ini menggunakan hukum progresif. Karena apa? Karena memang masih dalam fase keempat. Waktu itu 1945 itu baru berapa tahun setelah runtuhnya Turki Utsmani kan gitu ya. Berarti Allah belum ridho, Allah belum mengizinkan untuk dunia ini dihukumi dengan menggunakan hukum progresif atau hukum Al-Quran dan Sunnah, hukum Allah gitu. Maka ya wajar lah, karena Allah ingin menguji, Allah punya kehendak ingin menguji keimanan umatnya di akhir zaman kan gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa sekali dan sangat miris. Mereka memperlihatkan kebodohannya gitu loh. Jahilnya itu jahil yang sangat murokab. Apa hal jelas-jelas mereka membunuh 2 nyawa, yang menembak 2 nyawa orang yang jelas-jelas tidak bersalah. Mereka membunuh dengan tidak hak. Menembak 2 anggota FPI sampai mati, divonis bebas. Nah itu risiko. Memang begitulah hukum positif. Jadi kita ya mau nggak mau harus menerima kenyataan gitu loh, bahwa Indonesia ini hukumnya itu memang menggunakan hukum progresif, hukum positif kan gitu ya. Ya memang ujian umat Islam akhir zaman itu memang kalau nggak kuat kita nggak sadar ya. Seperti yang ngomong ini juga
belajar untuk selalu sabar, belajar untuk selalu ikhlas. Sulit memang, tapi tetap berusaha, nggak peduli. Dan saya tetap akan bersuara gitu loh. Ya ini cara berjuang saya gitu loh, berjuang kami melalui ini gitu ya. Nah, jelas ya, teman-teman, saudara-saudara semua bisa apa namanya mengembangkan lah bagaimana seorang pembunuh divonis bebas. Ya, itu karena jelas itu. Jadi behind enemy line. Apa itu maksudnya? Jadi ada sesuatu memang, dan memang seperti itu. Karena yang ditembak siapa? Anggota FPI. Kalau bukan anggota FPI mungkin akan lebih berat gitu. Karena berhubung anggota FPI, maka dengan dalih-dalih yang sebelumnya gitu loh, bahwa FPI itu dianggap atau dituduh gitu, dipaksakan dituduh sebagai organisasi yang indikasinya adalah teroris kan gitu, dengan ditangkapnya Bang Munarman kan gitu ya. Itu semua rekayasa, semua by design. Jadi nggak usah kaget, itu semua sudah by design. Mereka semakin panik, mereka sudah limit. Jadi mereka tahu sebenarnya bahwa umat Islam ini sebentar lagi akan memimpin dunia. Maka mereka sangat tidak terima. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya Allah dengan cara apapun, walaupun impossible, tidak akan mungkin, tidak bisa. Dan mereka segera akan binasa seperti Namrud, Firaun, Lenin dan lain sebagainya. Nah, pokoknya para penguasa zalim, Korun dan lain. Nah, itu tentang hukum ya. Kalau kita menggunakan hukum positif, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hukum positif itu tergantung bagaimana menghukumi si pelaku hukum. Dan pelaku hukum itu ya gimana baiknya kan gitu modelnya. Kalau yang namanya hukum positif. Tapi kalau hukum progresif nggak bisa. Hukum progresif itu mutlak berdasarkan basicnya, menggunakan sumber hukumnya. Maka si pelaku hukum tidak bisa mempermainkan hukum karena menggunakan hukum progresif. Sedangkan ini keputusan dua penembak anggota FPI ini jelas ini adalah apa namanya bebas yang memang sudah direncanakan. Jadi nggak usah kaget ya, karena rezim kita ini adalah rezim nganu kan gitu ya, kanan kiri pula gitu kan, rezim yang berproposal gitu. Baik, terus apalagi yang harus dikomentari? Tiba-tiba ketika dia apa namanya si pemutus hukum, entah hakim atau jaksa, saya nggak tahu itu yang memutuskan itu, karena bagi saya sama saja, memutuskan bahwa kedua pelaku penembak FPI ini bebas, dia langsung sujud syukur. Apa yang harus dikomentari? Ya saya mengomentari, ada beberapa yang harus saya komentari. Pertama, sujud syukur kepada siapa? Syukur kepada Allah. Jelas Allah murka itu, karena dia membunuh tanpa hak. Itu sangat-sangat dimurkai Allah. Membunuh satu muslim sama aja membunuh seluruh muslim. Sudah jelas itu, Allah murka. Sujud syukur kan mengacu syukur pada Allah, dia bebas kan gitu. Bebas tapi bebas rekayasa.
Dan syukur itu kan pasti kepada Allah kan gitu maksud dia itu loh dengan sujud syukur itu. Itu namanya jahil murokab. Sujud syukur atas keputusan bebas dari majelis hakim atas tuduhan menembak manusia yang tidak jelas alasannya kenapa ditembak kan gitu. Itu pertama. Ya, pertama itu. Sujud syukurnya kepada siapa? Kepada Allah kah selain Allah? Kalau yang namanya sujud syukur ya pasti ke Allah lah. Yang ada tuntunan sujud syukur itu kan hanya di dalam Islam saja, nggak ada lagi yang lain. Kan gitu. Jadi kebodohan pertama itu. Kedua, caranya sujud syukur. Nah, ini sudah sering saya lihat tuh. Bukan hanya peristiwa ini saja. Para pemain bola kita ketika memasukkan gol, memasukkan bola di gawang lawang atau goal in ya. Tiba-tiba dia lari ke ujung lapangan kemudian tiba-tiba sujud syukur. Sujud syukur karena mencetak gol, sujud syukur kepada Allah. Pakai celana pendek, tidak menutup aurat, tidak punya wudhu. Itu bukan sujud syukur namanya, itu durhaka. Orang yang melakukan sujud syukur itu ada aturannya, bukan asal ujuk-ujuk dia sujud di mana aja. Di mana aja boleh. Boleh, asal suci tempatnya. Boleh. Tapi aturan, tata aturan. Ya itulah yang namanya beramal itu harus berilmu. Beramal harus disertakan ilmunya, caranya beramal, melakukan amal perbuatan, amal perbuatan disertai ilmu, bukan tiru-tiru, bukan niron-niron, bukan ikut-ikutan. Jelas orang-orang itu jelas orang-orang yang tidak pernah mau menuntut ilmu, tidak pernah mau mengaji. Hanya sekilas-sekilas saja ngaji di televisi, di YouTube, sujud syukur. Dan tata caranya sujud syukur tidak mengerti, tata cara ilmunya sujud syukur tidak mengerti. Kan gitu. Seperti ini tadi. Keputusan hakim memvonis bebas 2 penembak Laskar FPI itu anggota tiba-tiba sujud syukur pakai sepatu. Sujud syukur di mana saja pakai masker pula. Sudahlah pakai masker ketika sujud Allah nggak suka. Pakai sepatu, sepatunya entah kena najis apa enggak, entah punya wudhu apa enggak. Lantas bagaimana? Yang ada durhaka itu. Yang namanya sujud syukur kita harus punya wudhu, kita menghadap ke kiblat, kita kemudian berdiri, kemudian duduk seperti duduknya tahiyat, kayak duduknya tahiyat, betul. Kemudian kita sujud 2 kali, setelah sujud baru kita salam. Itu aturannya sujud syukur. Bukan asal grubak-grubuk. Sudahlah melakukan kezaliman, divonis dengan kezaliman, melakukan kemungkaran murah, mau pencitraan, melakukan sujud syukur, memperlihatkan bahwa dia seorang yang taat beragama tapi bodoh. Itulah para di negeri kita ini, para begundal, tidak punya ilmu, orang yang hanya hafal buku, orang yang tidak pernah menyerap ilmu.
tidak pernah mau mengaji, ketika bertugas ugal-ugalan, arogan, tidak sesuai dengan niat slogannya. Ya, ini instansi-instansi itu kan ada slogannya. Kalau ini misalnya instansi yang seperti ini melindungi, melayani dan melindungi. Sekarang kita lihat apakah mereka pada melayani dan melindungi? Enggak. Yang ada menyiksa rakyat, mencekek, menembak, asal menembak. Orang yang belum tentu kesalahannya ditembak, dibunuh. Ya kita tahu pembinanya aja siapa. Kita sambil mendengarkan sholawatan. Kedengaran atau enggak? Nah, itulah. Kita baru saja diperlihatkan sebuah kebodohan. Kebodohan yang berangkap-rangkap alias jahil murokab, yaitu keputusan hakim yang memvonis bebas 2 penembak anggota FPI dan melakukan kebodohan. Niatnya pencitraan, tapi malah kelihatan bodoh. Nah, kalau yang melihat orang yang sama bodohnya mungkin bersyukur dia bebas, masih baik, agamis. Kalau orang yang sama-sama bodoh, yang lihat gitu, sama-sama IQ jongkok gitu. Jadi Masya Allah gitu. Orang yang berbuat zalim bersyukur gitu. Sekarang itu memang begitu, aneh-aneh gitu. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, enggak tertib. Enggak tertib zaman sekarang. Zaman pencitraan, mau nyalon pencitraan. bebas dari perbuatan zolim yang harusnya dihukum berat ya, sesuai setimpal dengan apa yang dilakukan, kemudian malah dibebaskan oleh sang hakim yang sudah disetting gitu, malah melakukan kebodohan, melakukan sujud syukur yang tidak tahu tata caranya, tidak tahu aturannya. Orang sujud syukur nggak seperti itu. Orang sujud syukur habis nyetak gol sujud, habis dapat rezeki tiba-tiba sujud. Nanti sujudnya di rumah, atau kalau sudah selesai main bola baru sujud syukur. Ya Allah, alhamdulillah, ambil air wudhu, tutup auratnya, berpakaian rapi, menghadap ke kiblat, terus duduk tahiyat, baru sujud, kemudian bangkit, kemudian salam. Itu sujud syukur, bukan grubyuk pakai sepatu, pakai masker. Kalau yang main bola juga pakai celana pendek, auratnya kebuka, nggak punya wudhu pula. Ini namanya orang-orang bodoh yang melakukan amal. Barang siapa melakukan amal, barang siapa melakukan amal tanpa ilmu, yaitu tersesat-sesat. Inilah zaman akhir, zaman dimana kita diperlihatkan segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kebodohan, segala bentuk kezaliman tumplek blek jadi satu. Dan parahnya terfokus di negeri ini gitu loh. Dari mulai yang paling atas hingga yang paling bawah tolol semua, bodoh semua, jahil murokab semua gitu. Nah, rezim ini ya komponennya itu orang-orang bodoh semua. Walaupun botak, walaupun LCMA, walaupun profesor, walaupun dokter, semuanya textbook. Nggak ada skillnya, nggak kredibel semuanya orang-orangnya. Kita sudah lihat di
statement mereka. Jadi memang ya kita tetap harus bersabar. Kita harus bersabar, tetap yakin akan pertolongan Allah akan segera tiba. Ya, cirinya memang kalau sebuah rezim ya, sebuah tirani akan segera Allah hancurkan, itu biasanya ya begitu, melakukan hal-hal yang bodoh dan selalu mencari pembenaran, mencari kambing hitam, mencari pencitraan, melakukan pencitraan. Itu cirinya dari dulu juga begitu, selalu mencari kambing hitam, mencari pembenaran, melakukan pencitraan. Itu seperti itu. Apabila sebuah tirani atau sebuah rezim lah, itu sudah akan Allah hancurkan. Atau rezim itu melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar batas. Ya, artinya melampaui batas. Ya sudah, rezim ini sudah sangat melampaui batas. Penghina agama menjamur. Pelacur agama kok di mana-mana kita menemukan. Orang-orang munafik itu sudah terang-terangan. Orang yang lebih kafir dari kafir itu menyerang agama Islam itu sudah terang-terangan. Orang kafir apalagi menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasulullah, itu sudah terang-terangan. Itu ciri bahwa sebuah tirani atau rezim itu akan segera Allah jungkalkan. Karena apabila diri pribadi Allah, diri pribadi Rasulullah sudah sangat dihina, maka disitulah kesombongan Allah akan diperlihatkan. Wajar Allah sombong, memang haknya Allah untuk bersombong. Siapa yang mau menyangkal kalau Allah itu memang maha sombong? Nanti Allah akan perlihatkan di yaumul akhir, di yaumul kiamat. Ketika Allah lipat langit, ketika Allah lipat bumi, Allah akan mengatakan, mana para penguasa-penguasa di dunia, mana yang dulu menyombongkan diri, kata Allah. Dan di dunia ini pun Allah akan perlihatkan sedikit kesombongan Allah. Dan rezim yang berbuat zalim dan melampaui batas pasti akan Allah hancurkan. Ya, segitu aja reaksi kami untuk dua orang bodoh yang melakukan sujud syukur, ya, karena divonis bebas atas pembunuhan anggota FPI. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan kita tetap teguh di jalan Allah. Kita tetap memegang bara api, kita ambil apinya Dajjal, kita singkirkan surganya Dajjal. Kita tetap seiman, seakidah. Kita tetap saling mengisi, saling mengcover, saling menutupi kalau ada kesalahan dari saudara-saudara muslim kita yang satu resonansi dan satu perjuangan. Jangan sampai aibnya diketahui oleh musuh-musuh Islam, utamanya orang-orang munafik. Sampai berjumpa kembali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.